Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Untung Budi Utomo, yang akan melanjutkan materi tentang gerak dan gaya. Untuk kelas 8 semester 1. Nah, anak-anakku, kita berharap, kita berdoa semoga kita dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini diberi kemudahan dan kelancaran pemahaman ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Anak-anakku, untuk pertemuan kali ini tentang gerak dan gaya yang akan kita ambil adalah materi gerak benda dulu. Nah, gerak benda ya yang akan disampaikan oleh saya sendiri untuk Budi Utomo, guru dari SMP Negeri 1 Sukoharjo. Anak-anakku, tujuan pembelajaran pada kali ini, pada kesempatan kali ini adalah kita berharap anak-anak bisa menganalisis apa itu gerak lurus, terus menganalisis juga kelajuan dan kecepatan, membedakan kelajuan dan kecepatan, juga menganalisis tentang jarak dan perpindahan, serta menganalisis gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, sebelum kita ke gerak, apakah yang masuk dengan gerak? Kalian tentu masih ingat materi gerak pada manusia yang telah kita lalui, yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, gerak pada manusia itu meliputi beberapa hal yang menunjang untuk gerak sendiri. Masih ingatkah kalian? Oke. Dia ada gerak yang dibantu oleh adanya tulang sebagai alat gerak pasifnya, sedangkan alat gerak aktifnya adalah otot. Kemudian hubungan antara tulang satu dengan yang lain itu ada sendi. Nah, itu ya. Nah, sehingga memungkinkan manusia itu bisa bergerak. Nah, sekarang apa itu sebenarnya? Gerak itu apa? Nah, batasan gerak itu apa? Coba kalian pikirkan. Gerak itu yang seperti apa? Ya. Nah, sebenarnya gerak adalah, kalau ditinjau dari sudut fisika ya, nih, benda itu dikatakan bergerak apabila kedudukan benda dengan yang digunakan sebagai titik acuan itu berubah. Berubah ya. Jadi berubah. Jadi kedudukannya berubah. Nah, misalkan nih, benda itu yang dikatakan bergerak juga nih, coba sotik ya. Titik acuannya rumah. Karena jarak sotik dengan rumah itu semakin bertambah, maka dikatakan sotik bergerak terhadap rumah. Juga titik acuan kedua misalkan pasar, jarak sotik dengan pasar semakin berubah juga, semakin dekat. Nah, itu dikatakan sotik bergerak terhadap pasar. Nah, jadi ada perubahan perubahan jaraknya antara titik acuan dengan benda tersebut. Coba sekarang, nah ini, perhatikan gambar ini ya. Ada di kedudukan awal dan ada di kedudukan akhir. Sekarang saya bertanya, apakah orang ini bergerak terhadap sepeda yang digunakan sebagai acuan? Ya, coba. Apakah orang ini bergerak terhadap sepeda? Dia naik sepeda, kemudian dikayuh. Nah, menurut kalian ini benda orang ini bergerak enggak terhadap sepeda? Kuncinya apa? Apakah ada perubahan jarak antara manusia dengan
sepedanya? Nah, karena tidak ada, maka dikatakan manusia ini tidak bergerak terhadap sepeda. Nah, itu ya. Jadi tidak bergerak karena acuannya sepedanya terus menempel ya. Oke, itu. Jadi kalau tadi sotik bergerak terhadap rumah karena jaraknya ada perubahan, tapi si pengendara sepeda ini dengan sepedanya tidak bergerak karena tidak ada perubahan kedudukan atau perubahan jaraknya. Oke, itu ya. Nah, gerak itu ada yang namanya gerak lurus. Gerak lurus itu adalah gerak yang lintasannya lurus. Macam gerak lurus itu ada nanti gerak lurus beraturan. Jadi gerak lurusnya beraturan. Nah, beraturan kecepatannya tetap terus. Tapi ada gerak lurus yang berubah beraturan. Maksudnya kecepatannya berubah, tetapi secara stabil, secara tetap. Nah, perubahannya menurut aturan, ada aturannya ya. Jadi gerak lurus itu lintasannya lurus, dibedakan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus beraturan itu besaran yang terkait dengan gerak lurus beraturan ada jarak dan perpindahan, kemudian ada kelajuan dan kecepatan. Nah, ini jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh ya. Tapi kalau perpindahan adalah selisih dari jarak lurus antara posisi awal dengan posisi akhir. Nah, jadi kalian nanti akan ini, kalau jarak itu dengan dihitung lintasannya semua tanpa memperdulikan itu kedudukan awal dan akhir, maka itu adalah jaraknya. Tapi kalau perpindahan memperhitungkan kedudukan semula dengan kedudukan akhir, posisi awal dan posisi akhir. Nah, itu yang namanya perpindahan. Nih, maksudnya contohnya begini. Jarak rumah kamu dengan sekolah adalah 2 km. Nah, apabila kamu berangkat dan pulang sekolah, jadi dari rumah kamu ke sekolah itu kan 2 km. Kemudian dari sekolah ke rumah lagi itu 2 km. Maka jaraknya adalah 4 km. Tetapi perpindahannya 0. Kenapa? Karena posisi awal dan posisi akhirnya kembali ke titik semula di rumah, sehingga tidak ada perubahan jaraknya, tidak ada jarak dari posisi awal dan posisi akhir, maka dikatakan 0. Jadi karena tidak ada posisi jarak antara posisi awal dan posisi akhir. Nah, itu tentang jarak dan perpindahan. Sekarang kelajuan dan kecepatan. Kalau kelajuan adalah kemampuan menempuh jarak tertentu pada setiap detiknya. Nah, ini dirumuskan. Kelajuan sama dengan S per T. V sama dengan S per T. Ini, keterangannya adalah V kelajuan, S jarak tempuh, T-nya waktu. Jadi jarak yang ditempuh setiap waktu. Itu kelajuan. Kalau kecepatan adalah kemampuan mengukur perpindahan gerak benda setiap satuan waktu. Jadi kalau kecepatan itu perpindahan yang digunakan. Tapi kalau kelajuan jarak tempuh yang digunakan. Ini menggunakan sama, hampir sama. V sama dengan S per T. Jadi S delta S itu maksudnya jarak awal dan jarak akhir. Jadi nanti di sini berbeda dengan jarak tempuhnya. Lalu jarak tempuh semua dihitung. Tapi kalau perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir saja. Nah, ya. Sehingga kelajuan dan kecepatan memiliki definisi yang berbeda, namun pada gerak lurus beraturan, kecepatan dan kelajuan memiliki nilai yang sama. Simbolnya V, satuannya juga sama, meter per sekon. Nah, itu nanti tentang kelajuan, kecepatan, jarak dan perpindahan akan kita berikan contoh-contoh soal dengan pembahasannya di tayangan yang lain. Oke. Nah, kita akan lanjutkan dulu materinya. Benda yang melintas pada lintasan lurus itu melibatkan ada jarak, waktu dan kecepatan. Nah, ini. Ya, sehingga nanti ada hubungan jarak, waktu dan kecepatan. Nih, jadi seperti segitiga di warna hijau ini, segitiga ajaib katanya ya. Nah, kelajuan sama jarak per waktu, kecepatan perpindahan per waktu. Nah, ini S V T. Jadi hubungannya seperti ini. Nah, kita lihat lagi.
S sama dengan V kali T. Jadi jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Sedangkan kecepatan atau kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Sedangkan waktu itu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, ini ya. Hubungan jarak, waktu, dan kecepatan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara teratur. Sehingga percepatannya itu konstan, tetap ya, percepatan. Jadi percepatan adalah tambahan kecepatan setiap waktu. Nah, macam GLBB nanti GLBB dipercepat itu jika kecepatannya makin bertambah secara teratur. Sedangkan GLBB diperlambat itu kecepatannya berkurang secara teratur. Nah, ini percepatan itu adalah perubahan kecepatan pada setiap waktu. Percepatan itu nanti dirumuskan dengan A sama dengan delta V. Maksudnya perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Atau V2 itu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi T2 itu waktu akhir dikurangi waktu awal. Tuh, nanti tentang percepatan pun akan kita berikan contoh-contoh soal di tayangan yang lain. Percepatan tidak hanya dimiliki oleh benda yang horizontal, benda yang bergerak vertikal, jadi yang ke atas atau turun gitu ya, itu memiliki percepatan juga, yaitu namanya percepatan gravitasi yang besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Biasanya dibulatkan. Nih, kita akan mempelajari skema gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ini seandainya ada jalan seperti ini jalan ya. Nah, perhatikan. Gerak benda di kondisi jalan seperti atas. Jadi KL itu lurus datar, kemudian LM itu naik, MN itu lurus lagi datar, NO itu menurun jalannya. Nah, menurut kalian KL ini termasuk GLB atau GLBB? Oh ya, KL adalah GLB. Sedangkan LM karena naik itu jalannya menjadi lambat, maka itu GLBB yang diperlambat. Sedangkan MN itu adalah masih GLB karena datar. NO itu GLBB dipercepat karena turun, jadi tambah cepat. Nah, ini untuk skema GLB. Ini kalau grafiknya, nih beda ini ya. Ini gambar yang tadi dengan ini beda. Ini grafik yang sumbu yang ke atas itu menyatakan V kecepatan, sedangkan sumbu yang mendatar itu waktu. Nah, kalau tadi grafik EF di jalan itu GLBB diperlambat, tapi karena seperti ini lihat V-nya kan dari 5 ya ini ya, di sebelum 5 menuju ke 20 kan naik, maka itu adalah GLBB dipercepat. FG itu GLB kecepatannya tetap. Sedangkan GH itu menurun, maka itu GLBB-nya diperlambat. Nah, perhatikan untuk ini grafik ini ya. Nah, perhatikan baik-baik. Oke. Kemudian grafik GLB dan GLBB untuk ini sama seperti tadi. Kalau kita lihat yang naik hijau itu ya, GLBB-nya dipercepat. Merah menurun, itu GLBB diperlambat. Sedangkan yang tetap biru itu kecepatannya tetap, itu yang GLB, gerak lurus beraturan. Lalu bagaimana dengan grafik ticker timer? Nah, untuk ticker timer ini kalian bisa literasi, itu ada di buku PR ada. Nanti kalian bisa lihat alamatnya, kalian bisa buka untuk ticker timernya biar kalian lebih paham tentang ticker timer. Nah, ini Pak Guru berikan saja tentang ini grafiknya. Kalau seperti grafik yang biru itu kan titik-titiknya jaraknya tetap dengan arah tarikannya ke kanan ya, maka ini GLB, gerak lurusnya beraturan. Ini lagi yang kedua yang warna hijau, GLB-nya diperlambat. Kenapa? Ditarik ke kanan, ternyata
eh, jaraknya semakin mendekat, ini berarti GLBP diperlambat. Sedangkan yang merah ditarik ke kanan, jaraknya makin jauh, ini dikatakan GLBP-nya dipercepat. Ini berkebalikan dengan grafik untuk tetesan oli. Nah, nih. Kalau tetesan oli, GLB-nya sama ya. Nih, arah geraknya ke kanan, semakin melebar. Oh, berarti dipercepat. Arahnya ke kanan kok semakin mendekat. Jaraknya makin dekat-dekat. Oh, ini berarti diperlambat. Oke. Nah, kesimpulan untuk pertemuan kali ini adalah bahwa gerak itu adalah yang dimaksud dengan gerak adalah jika terjadi perubahan satu benda dengan titik acuannya. Macam gerak lurus. Gerak lurus sendiri adalah gerak yang lintasannya lurus. Macamnya ada gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Nah, perbedaan kecepatan dan kelajuan. Kelajuan itu menggunakan jarak tempuh, kalau kecepatan menggunakan perpindahan. Kemudian ada jarak dan perpindahan. Jarak itu adalah seluruh lintasan yang ditempuh, tapi kalau perpindahan adalah jarak dari titik awal ke titik akhir. Kemudian hubungan antara jarak, kecepatan dan waktu. Jarak itu merupakan kecepatan dikalikan waktu tempuhnya. Kalau kecepatan merupakan jarak yang dibagi dengan waktu, sedangkan waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Percepatan adalah tambahan kecepatan tiap waktu. Nah, ini yang nanti akan menjadikan gerak lurus berubah beraturan. Nah, itu saja anak-anakku yang bisa kami sampaikan. Untuk tugas dan untuk latihan-latihan soal nanti akan Pak Guru berikan di tayangan-tayangan yang lain. Tetap semangat, jaga kesehatan, semoga dimudahkan dalam pemahaman materi kali ini. Sekian dulu, ada kata salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.